dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Tidak kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alaw tasbira. Orang tua harus di-upgrade dulu, baru meng-upgrade anak. Tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, M. Syahbeni, Content Manager tribunbengkulu.com dalam acara The Leaders Talk with tribunbengkulu.com. Sudah bersama saya Bapak Hoirul Anwar, ayah dari Adelia Zifara yang berhasil menghafal 30 juz Al-Quran saat baru menginjak kelas 6 SD. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adelia Zifara. Ya. Arti nama Adelia Zifara ini apa sih, Bang? Arti nama Adelia Zifara Anwar dari artinya itu wanita mulia yang bersinar, insyaallah. Insyaallah. Bang Hoirul ini tidak punya TV di rumah. Ya. Ini apa sih alasannya, Bang Hoirul? Televisi itu mungkin ada manfaatnya, tapi mungkin untuk anak-anak mungkin masih belum waktunya. Jadi mungkin nanti kedepannya kita perkenalkan ke TV, tapi mungkin saat ini masih fokus untuk pendidikan mereka. Pendidikan. Insyaallah. Oke. Nah, balik lagi ke Adelia. Bagaimana sih proses perjalanan mendidik Adelia ini akhirnya bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, Bang? Ya, awalnya mungkin ya kita bercerita ya. Bercerita. Insyaallah ini berawal kita waktu Adel masih kelas 6 kelas TK SD. TK kelas B. Nah, itu sering lihat acara televisi kan, habis kecil, habis Indonesia kan. Nah, itu ada anak 5 tahun udah habis Quran malah Musa. Jadi kita terinspirasi dari sana. Gimana caranya, pokoknya kita punya anak habis Quran. Cari referensi kiat-kiat. Nah, insyaallah kita komitmen mulai. Bismillah. Kan namanya anak-anak ini, Bang, tidak mungkin kita memaksanya untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, akhirnya Adel ini mau dan akhirnya bisa menjadi penghafal Al-Quran ini, kebiasaan apa sih yang dilakukan di rumah ini? Mungkin sebelum kita meng-upgrade anak, harus meng-upgrade orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Jadi, awalnya kita mungkin dari niat Bismillah, ikhlas karena Allah, semoga dimudahkan untuk menjadi anak habis Quran. Terus kedua, komitmen orang tua. Itu harus kuat. Karena kalau kita misalkan menyuruh anak sholat, kita nggak sholat, mungkin ya nggak connect ya. Itu jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, fasilitas di rumah. Nah, jadi mungkin kita tidak memfasilitasi TV, tapi kita ganti dengan buku edukasi, buku sejarah, permainan-permainan edukasi lah pokoknya. Jadi mungkin mereka nggak bosan kan. Kemudian kita sekolahkan di sekolah yang unggulan tahfiz, insyaallah. Nah, kan namanya anak-anak pasti juga masih ingin main segala macam. Adel ini orangnya seperti apa sih? Ya, seperti biasa, masih suka bermain,
nggak mesti ngaji terus juga enggak. Ada mainnya. Alhamdulillah ada adiknya juga bermain kan. Tetangga juga sering bermain. Terus mungkin waktu bermainnya sedikit karena pulang sekolah jam 4 sore. Jadi udah mungkin agak capek ya, main sebentar udah maghrib kan. Nah ketika maghrib itulah kita mulai menghafal, menyetor hafalan, dan nanti setelah besok paginya dikoreksi di sekolah. Oh, artinya memang aktivitas sekolah seperti biasa, Ya. hanya saja kalau di rumah setelah maghrib memang ada setoran hafalan itu. Itu sejak TK tadi? TK, alhamdulillah. Adel ini sudah mulai menunjukkan bahwa oh dia ini kayaknya bisa nih menjadi penghafal Al-Quran. Itu momentumnya apa bang? Waktu TK itu mungkin ya alhamdulillah beberapa ayat udah dihafal. Sekolah mungkin oh ini anak ini mungkin udah ada potensi nih, jadi diikutkan habis lomba-lomba di sekolah kan, di luar-luar. Alhamdulillah ada beberapa yang menang, ada yang belum. Gitu. Terus apalagi sih yang dilakukan di rumah ini kayaknya patut ini dicontoh oleh pemirsa kita ini. Pagi hari itu bangun subuh, insya Allah biasa kan. Tapi setelah subuh itu tidak tidur lagi, ngaji. Ya setelah mengaji bantu orang tua, siap-siap sekolah. Habis itu sekolah, pulang, ya istirahat. Mungkin sekitar asar ke dekat maghrib itu bermain dulu anak-anak. Nah, setelah itu maghrib mengaji, menghafal. Ya sebelum maghrib itu udah siap makan, udah beres. Pokoknya setelah maghrib itu tidak ada makan lagi. Jadi fokus ngaji. Sampai Isya. Habis Isya belajar, siapkan buku untuk besok. Ya seperti itu rutinitas. Tapi itu setiap hari seperti itu ya, Bang. Ya. Ke depan misal Adel ini harus bisa go nasional mungkin atau ikut program-program acara televisi yang hafiz atau memang murni ini ya sudah karena ibadah gitu. Ya, insya Allah kalau kita niatkan ngejar akhirat aja. Insya Allah kalau dunia insya Allah ikut sendiri. Insya Allah. Untuk pelajaran umumnya Pak, Alhamdulillah. apakah Adel juga seantusias saat dia menghafal Al-Quran? Ya alhamdulillah dari belajarnya, terus terlihat dari hasil ujiannya kan kemarin waktu tamat SD itu nilainya rata-rata A semua, 92, sekian. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Itu kan kadang banyak sekali ilmu-ilmu soal kalau ingin anaknya bisa hafiz Quran, baca sholawat ini. Ya. Kalau ingin anaknya pintar, baca ayat Al-Quran ini. Betul. Boleh kasih contoh Bang, apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Berbuat baik, terus mudah-mudahan kalaupun kita tidak merasakan manfaatnya, bisa jadi Allah berikan kepada anak kelancaran. Abang anaknya berapa sih? Anak dua. Adel anak pertama ya. Pertama. Nah, yang kedua ini bagaimana? Apakah sudah ada potensi untuk mengikuti jejak Adel ini? Alhamdulillah, seperti kakaknya juga waktu tamat PAUD itu udah juz 30 udah bisa alhamdulillah. Dan ini udah kelas 2 SD, kelas 1 SD. Udah 2 juz. Jadi total 3 juz. Alhamdulillah. Itu menjadikan anak penghafal Al-Quran ini semua orang itu bisa, Bang. Insya Allah bisa semua. Gantung niat dan komitmen orang tua. Dan fasilitas-fasilitas yang kita. Untuk keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa setiap hari mendampingi anaknya ini, Bang. Apakah ada tips-tips khusus ini, Bang? Insya Allah kalau motivasi udah banyak ya. Kita cuma ngambil beberapa. Mungkin ya. Kalau kita sebagai orang tua itu pastinya berdoa terus. Jangan sampai menyerap. Jangan sampai lelah berdoa. Minta doa kepada orang tua, kakek neneknya juga. Mudah-mudahan ini dilancarkan. Terus juga itu poinnya itu orang tua harus di-upgrade dulu, baru meng-upgrade anak. Itu pemirsa tribunbungku.com. Sebelum berharap anak menjadi apa-apa, itu artinya orang tuanya dulu yang di-upgrade gitu. Kalau ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, artinya orang tuanya juga harus mencontohkan bagaimana membaca Al-Quran. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang Adel kegiatannya apa ini, Bang? Insya Allah ini
tinggal masuk pondok pesantren insyaallah, tinggal tunggu jadwal 22 Juli nanti. Di mana itu nanti rencananya? Insyaallah di yayasan yang sama di sekolahnya, di Rabani, Pondok Rabani. Putri Rabani di Tugu Hiu. Ada kepikiran nanti Adel ini kuliahnya nanti di Mesir atau di luar yang memang kiblatnya itu agama tuh? Ya insyaallah kemarin informasi dari yayasan Ustaz Samlan itu ada beberapa lulusan itu udah direkomendasikan di kuliah di luar negeri, alhamdulillah lulus 4-4-nya. Jadi insya Allah Adel bisa ngikuti jejak kakak kelasnya nanti. Gitu. Ada makanan khusus atau apa gizi yang lebih untuk disiapkan untuk Adel ini gimana itu Bang? Ya kalau untuk makanan seperti biasa. Seperti biasa ya. Istri mungkin ada pemahaman yang ini, kalau untuk makanan di rumah itu non MSG. Non MSG. Jadi pokoknya gimana pun caranya non MSG kalau buatan sendiri. Nah, kalau di luar kayaknya alam. Jadi mungkin apa ya, Bismillah aja lah. Bismillah. Oke pemirsa, sekarang kita sudah bersama Adelia dan ibunya. Adel, Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik. Ibu ada treatment khusus nggak sih untuk Adel ini? Kalau treatment khusus nggak ada. Cuman dia, alhamdulillah, kami selalu bersyukur kepada Allah. Adel ini lebih cepat nangkepnya. Jadi dia kalau misalnya hari libur, jadi kalau hari libur itu libur sekolah seperti ini. Jadi saya tuh di rumah, disuruh baca Del ini satu halaman. Setelah subuh dibaca, nanti duha baca lagi. Sudah zuhur, sholat zuhur, baca lagi. Habis zuhur kan tidur sampai asar. Nanti habis asar biasanya kami nggak baca Quran lagi dia. Jadi pas maghrib, Del nanti kita setor ya ini. Ya Ma, setor. Ya alhamdulillah udah langsung dapet kayak gitu satu halaman. Mungkin penegasan lagi belajar Iqra-nya itu umur berapa, kelas berapa sih Bu? Sebenarnya awal-awal menghafal itu dari dia mendengar. Kami kan di rumah karena nggak nonton TV, nggak HP, nggak musik, jadi dari mendengar murotal. Jadi murotal Itu murotal diputar di apa? USB radio ya. kayak gitu. Oh, itu yang diputar setiap hari di rumah. Setiap hari di rumah itu. Jadi dari TK itu sebelum alumni ada tuh belum ada seperti itu yang tamatan TK yang udah hafal juz 30. Jadi alhamdulillah gimana caranya Allah tuh mudahkan kayak gitu. Jadi di TK itu pas dia tamat kelas B, Masya Allah ada sendiri yang baru hafal juz 30 seperti itu. Jadi ini kami tuh Masya Allah kayak gitu, sampai sekarang juga semakin bertambah yang dari TK situ yang ini bisa hafal. Mendengarkan memutar murotal di rumah. Itu sejak Adel umur berapa itu Bu? Umur berapa ya? Pas TK sebelumnya itu belum, karena waktu seperti ayahnya bilang tadi, kami awal-awal kan masih ada TV. Ya, makanya itu kami nonton Hafiz Indonesia kan. Waktu itu masih ada. Jadi pas kelas 1 semester 1 sepertinya. Jadi kami pelan-pelan nggak lagi TV, pelan-pelan kami hilangkan. Kita ganti murotal dan kami sediakan buku-buku dan mainan edukasi seperti Smart Hafiz kan bisa dari situ. Kelas 1 artinya sekitar umur 6 tahun ya? Iya, 6 tahun setengah. 6 tahun sampai sekarang itu masih seperti itu aktivitasnya Bu, mendengarkan murotal itu ya? Kalau sekarang kan dia hafalannya beda tuh sama adeknya. Kadang di siang hari dia dengar murotal yang bagian dia, kalau adek yang bagian dia. Jadi dia kadang sendiri, kalau adek karena kan masih belum terlalu fasih dia belajar, jadi ini hafalan adek yang kami utamakan. Dia kan tinggal mengulang aja. Nah, kenapa akhirnya Ibu dan Bapak mendapatkan ilmu ini TV harus nggak ada nih. Itu awalnya sekali itu seperti apa Pak? Ya awalnya kami dulu awalnya benar itu waktu kami masih punya TV. Adel udah TK, jadi Adel, yuk kita sholat seperti itu kan. Dia tuh masih belum bergerak, masih hanya nonton TV, iklan ditonton. Jadi
kami sama ayahnya tuh gimana ini, kita kan harus memulai. Alhamdulillah ada acara itu, katanya untuk menghilangkan TV itu jangan langsung glek kayak gitu hilang kan, jadi harus pelan-pelan. Jadi mulai dari situ dihilangkan dulu dikit. Programnya satu hilangkan. Oh. Jadi Iya. favorit dia terakhir. Iya, Itu berapa lama prosesnya, Bu? nggak lama sih, Nggak lama ya? karena dia masih anak-anak kan Mm-mm. belum ngerti. Mm-mm. Pas waktu kejadian itu angin kencang kan, Mm-mm. antenanya roboh. Itu jadi alasan akhirnya ya. Diperbudak akhirnya kan. Tidak seperti yang tadi, apakah ada ritual khusus saat mau tidur dengan Adele untuk lebih kan kata ilmu parenting katanya untuk menanamkan pikiran-pikiran positif itu ketika anak menjelang tidur, anak ketika anak perutnya kenyang. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu juga diterapkan, Bu? Kami biasanya sebelum tidur ya seperti biasa normal baca doa, Mm. tapi murotalnya Jalan terus. Ya? non-stop. Kadang Sampai habis baterai. kan kadang pakai HP itu sampai habis baterai berulang-ulang gitu. Itu diputar dari kapan sampai kapan, Pak? Ya kalau waktu santai setelah ngaji, dari setelah ngaji pagi-pagi itu kan masih sambil aktivitas di dapur apa gimana tetap hidupkan terus. Pokoknya kalau istilah orang tuh musik full house kita ganti murotal full house. Oh, gitu. Kan seperti ini, saya tambahkan sedikit. Sebenarnya untuk mendidik anak-anak itu bukan saya bilang gampang, tapi apa ya, dibilang gampang tapi enggak, dibilang susah juga enggak. Jadi misalnya kalau kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, ya Al-Quran terus kita itu kan disetelkan di rumah murotalnya. Seperti anak-anak itu kan mudah, Pak, itu menyerap, menangkap. Jadi misalnya kita setelkan lagu balonku nggak sampai 1 menit udah hafal. Gitu pun dengan Al-Quran saya dengar. Jadi kami mulai praktekkanlah dari situ. Ternyata ya alhamdulillah. Jadi artinya mengubah kebiasaan-kebiasaan umum menjadi lebih spesifik ke Al-Quran. Iya, Ya, Bu. betul. Nah, balik lagi. Ini kan kebetulan karena Adele perempuan ini, jadi lebih dekat dengan Ibu. Seandainya misal nanti punya anak laki-laki ini, Bu, misal nih, apakah pernah nggak punya pengalaman atau temannya Ibu yang pernah cerita bahwa ternyata untuk menjadi mendidik anak laki-laki untuk menjadi penghafal Al-Quran itu lebih sulit ketimbang anak perempuan gitu? Untuk sampai sekarang yang ketemu benar sama teman yang udah hafalannya jauh tuh belum sih, cuman ada yang 12 juz gitu. Cuman metodenya hampir sama. Jadi banyakin membaca dulu, terus lama-lama kan merekam sambil didengerin murotal kayak gitu. Kan akhirnya merekam dan akan mudah lisannya. Ya, mungkin saya menarik kesimpulan seperti ini, Bu. Adele mungkin sangat beruntung bisa menghafal 30 juz ini, Bu. Tapi yang mungkin sangat-sangat beruntung lagi karena Adele ini orang tuanya seperti Ibu, seperti Bapak, ya kan? Karena sudah duluan paham soal bagaimana mendidik anak sesuai agama segala macam. Nah, ini mungkin sangat dibutuhkan oleh orang tua di luar. Awalnya ini sangat awal sekali, mungkin kan ketika baru menikah mungkin masih kehidupan seperti biasa ya. Mungkin ketika sudah punya anak mungkin mulai berpikir anak ini mau dididik seperti apa. Nah, ini tahapan-tahapannya ini ilmunya datang dari mana sih? Karena kan nggak mungkin lah ilmunya datang tiba-tiba kan. Kalau itu terus terang pas kami menikah, kami tuh jahiliyah dulu, jahiliyah benar. Ya seperti lah, masih jilbab yang melilit-lilit, sholatnya belum bolong-bolong masih ya. Tapi setelah berjalannya waktu, punya anak, jadi kami tuh ngobrol, kalau kita seperti ini terus anak kita ini dibawa kemana. Jadi alhamdulillah kami pindah ke rumah ini, Allah kasihkan kemudahan.
terus mulailah ikut kajian. Ikut kajian. Bapaknya kajian dulu. Dia tuh Adel masuk SD, masuk TK. Di situ pun disediakan untuk belajar Al-Quran lagi. Orang tuanya. Orang tuanya. Nah, jadi seperti yang Aimnya bilang tadi kan. Jadi kami dari situ mulai belajar lagi. Yuk kita perbaiki sama-sama. Ya ulang dari alif bata lagi. Karena ya terus terang aja kami juga nggak tahu apa-apa sebenarnya. Artinya sama-sama belajar ini, Pak. Sama belajar. Jadi waktu mendaftar belajar ngaji itu disuruh baca Al-Fatihah. Buka Quran, Pak. Ya. Dari awal sampai akhir itu salah semua, Pak. Jadi pengucapannya ada bisa tapi salah pengucapannya. Jadi dasar lagi alif bata lagi kita belajar. Iya. Dan itu ya mungkin diri saya sendirilah saya contohkan, mungkin saya ada perasaan malu untuk mengakui hal seperti itu, apalagi harus belajar dari awal lagi. Itu Bapak sama Ibu gimana itu awalnya? Mungkin yang termotivasi mungkin karena kesibukan ibunya, jadi saya duluan ikut program tahsin itu, perbaiki bacaan Quran. Dari situ mungkin ada, ya alhamdulillah Allah mudahkan, ada perbaikan belajar Al-Quran. Ibunya tertarik juga, ikut juga, alhamdulillah. Dari situ mungkin kalau kesibukan saya tadi kan kerja, jadi alhamdulillah dijadwalkan jam 4 sore pertemuan tahsin itu belajar Al-Quran. Jadi habis absen langsung ke lokasi ngaji. Jadi habis pulang kerja langsung itu sampai beberapa tahun, sampai 4 tahun 5 tahun rutin itu ya, Pak. 3 bulan belajar, proses belajar 3 bulan ngaji, ada ujiannya, lulus naik level berikutnya, ujian lagi, terus alhamdulillah. Pas istilahnya kemarin pas COVID. Ya. Pas COVID stop. Tapi tetap belajar di rumah ya. Gitu. Itu pemirsa akhirnya kan terjawab sudah akhirnya. Ya seperti yang awal-awal kita perbincangan tadi bahwa kata kuncinya adalah sama-sama belajar. Orang tuanya juga harus belajar sembari mendidik anak. Jadi jangan berharap anak menjadi A, menjadi B, menjadi C, tapi orang tuanya defensif, tidak mau berubah gitu itu. Nah, mungkin ada harapan ke depan untuk Adel sama adiknya. Kalau kami orang tua mau jadi apapun dia, tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Bapak? Ya, kalau harapan kami orang tua ya ke depannya mudah-mudahan anak-anak semakin soleha, baik akhlaknya, berguna bagi bangsa dan negara, agama. Jadi ya mungkin kalau profesinya mungkin nanti ke depannya ya kita serahkan pada Allah. Yang penting kata ibu yang tadi, tetap bersama Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan, insyaallah. Adel, ada yang mau disampaikan, Adel? Adel ini pemalu, tapi Adel ini mungkin akan menjadi contoh yang sangat luar biasa untuk Provinsi Bengkulu ini. Dan artinya apa? Artinya untuk menjadikan anak itu penghafal Al-Quran itu bukan hal yang mustahil. Itu yang perlu dicatat kita yang penonton Tribun Bengkulu yang selaku orang tua gitu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu. Selain tadi sudah saya bahas soal pendidikan di dalam rumah, pendidikan di luar. Nah, saya itu masih sering kadang bertanya kepada diri sendiri itu, apakah misal seseorang orang tua yang seperti yang tadi kita bahas, Pak, bahwa orang tua satu sibuk atau dua-duanya sibuk, anak sering dititipin ke orang tua neneknya seperti itu secara pengalaman Bapak dan Ibu, bisa nggak sih anak yang memiliki orang tua seperti itu juga bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran tadi? Insya Allah kalau ini penegasan lagi. Insya Allah semua anak potensinya bisa semua. Kan misalkan ibaratnya komputer itu diinstal ulang, terus apa yang diisi, ya itu. Jadi mungkin boleh jadi ada yang orang tua sibuk,
ternyata anaknya dititipkan ke neneknya. Mungkin insya Allah bisa potensinya, karena semua anak itu bisa. Namun mungkin neneknya itu mungkin ya terlalu sayang pada cucu, jadinya fasilitas semua dikasih. Iya, betul. Jadi kita betul. kita harus komunikasi juga ke orang tua. Ke neneknya itu mungkin dikurangi TV-nya, setelkan ngajinya, insya Allah bisa lama-lama. Jadi artinya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ini bukan murni hanya bakat ya Bapak Ibu ya, tapi dukungan orang tua, pendidikan yang terus-menerus, memberikan contoh yang terus-menerus, ini menjadi salah satu faktor yang membuat anak itu menjadi lebih nyaman untuk belajar Al-Quran ya Pak. Mungkin ada 1-2 patah kata yang mungkin bisa menjadi motivasi para pemirsa kita dari Bapak dan Ibu, mungkin terkait bagaimana sih membuat anak kita memberikan contoh yang tepat dalam mendidik anak agar bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mungkin dari Ibu Wardia dulu, langsung ke situ Ibu. Mungkin selain mungkin bisa ceritanya mulai dari pengalaman dulu Bu. Tapi lebih ke kepada orang tua di rumah, terus semangat dalam membersamai anak-anak, karena biar bagaimanapun anak itu butuh dengan kita. Jadi kalau pengen anaknya hafal Quran, ya kita selalu membersamai anak, terus kita hidupkan maghrib mengaji. Paling minimal itu maghrib mengaji, dari maghrib, sesudah maghrib, sholat maghrib sampai sebelum isya, itu yang paling minimal. Terus itu terus semangat, pokoknya semangat itu. Kadang kan kita untuk menghafal Al-Quran itu ada naik turunnya. Jadi misalnya anak udah hafal berapa, kita kasih hadiah seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak merasa bosan, nggak merasa jenuh. Jadi dengan semangatnya kita kasih hadiah, jadi tetap semangat seperti itu. Terus mungkin ada doa yang selalu dipanjatkan tiap malam Bu Wardia. Kalau doa ya insya Allah doa yang umum lah. Semoga menjadi anak yang soleha, yang menghafal Al-Quran, ahlul Quran, seperti itu. Cuma itu. Gitu ya. Bapak mungkin ada tambahan? Mungkin sedikit ini motivasi ya. Jadi sibuklah dengan kebaikan, maka kamu tidak sempat melakukan keburukan. Nah, kalau kamu sibuk melakukan keburukan, tidak sempat kamu melakukan kebaikan. Betul. Jadi, apa yang kami dapatkan, apa yang kami gapai ini semuanya karena Allah, atas ridha Allah. Mohon doanya, semoga anak-anak kami semakin baik hafalannya, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kedepannya banyak anak-anak yang termotivasi untuk bisa belajar Al-Quran dan mengajarkan, insyaallah. Itu pemirsa tribunbengkulu.com, sebenarnya agak kurang lama kita berbincang ini. Hanya saja waktu jua yang akhirnya memisahkan kita. Semoga dari obrolan ini bermanfaat, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dipetik, yang bisa diterapkan, terutama bagi orang tua yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.